Persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugrah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat malam dan shalom. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita ada dalam ibadah persekutuan unit di malam ini. Beta menyebut semua bangkit berdiri dan mari kita memulai ibadah ini dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 5, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Nyanyian GPM nomor 5, bait pertama, kedua, dan ketiga. Datanglah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan. Mari kita mulai ibadah persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugrah yang kami lakukan saat ini dari awal sampai pada akhirnya terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Semuanya dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 14. Nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku.
Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius 21 ayat 28 dan berakhir pada ayatnya yang ke-32. Matius pasal 21 ayat 28 berakhir pada ayatnya yang ke-32. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami memerlukan tuntunan-Mu. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mari Bapa, penuhi kami, penuhilah kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, kami minta Bapa artikanlah firman yang akan kami baca, kami renungkan ini. Supaya ketika kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, kami mengerti, kami memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu tetap tinggal dalam hati kami, diam dalam mulut kami. Dan mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu dalam keseharian hidup kami, dalam ketaatan dan kesetiaan lewat tutur kata dan perbuatan kami yang nyata. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Matius pasal 21 ayat 28 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-32 di bawah perikop perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca, kita dengar di malam ini. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini laki-laki GPM merayakan HUT yang ke-34. Dan di momen ini kita patut bersyukur bersama persekutuan laki-laki GPM atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai pelayanan laki-laki dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik di keluarga, gereja, dan masyarakat. Perumpamaan tentang dua orang anak dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa ada orang yang mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan berbagai-bagai alasan,
Tetapi ada orang yang menyesal dan kemudian pergi untuk melaksanakannya. Setiap orang, teristimewa laki-laki gereja, yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dan pelayan dalam pelayanan gereja, dan sebagai pemimpin dan pelayanan di tengah masyarakat, pasti diawali dengan akta pengukuhan atau pelantikan yang meminta persetujuan dan janji untuk melaksanakan tugas. Apakah kemudian janji itu akan dilaksanakan dengan setia? Itulah yang menjadi pertanyaan untuk direnungkan dan kemudian dievaluasi. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga di masa pandemi COVID-19, di mana arah pelayanan gereja semakin memperkuat ketahanan iman dan spiritualitas keluarga, dan ibadah keluarga semakin digiatkan? Firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bersama dengan semua laki-laki GPM di usia ke-34 tahun agar mari kita kembali mengevaluasi diri dan membuat komitmen baru agar tetap menjadi laki-laki GPM yang setia melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita semua melalui tutur kata dan perbuatan kita yang nyata, supaya di dalamnya setiap orang melihat maka mereka memuliakan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan Yesus, saya jemput semua bangkit berdiri dan mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan sekedar persembahan bagi Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan memberikan sekedar persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Sang Pemberi hidup ini bagi kami. Kami mohon Bapa di sorga, terimalah persembahan syukur yang kami berikan ini. Jadikan persembahan-persembahan ini sebagai persembahan-persembahan yang hidup, guna menopang akan seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ajari kami bukan saja mata-mata uang yang akan kami berikan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai sebagai alat di tangan-Mu demi hormat dan kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sambil persembahan diberikan, kita kidungkan nyanyian GPM nomor 169 baitnya yang pertama. Nyanyian GPM nomor 169 baitnya yang pertama.
Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia ini, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong yang selalu menuntun, mengarahkan, membaharui seluruh kehidupan kami. Di malam ini Tuhan, ketika kami membangun persekutuan yang beribadah kepadamu, kami sebelum menaikkan permohonan kami menyadari sungguh bahwa kami manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan banyak akibat dosa yang kami buat di hadapan-Mu. Untuk itu Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampuni kami Bapa, layakkan kami supaya kami layak disebut anak-anak. Kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kami punya Allah yang hidup, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik bagi kehidupan kami. Kasih setiamu nyata dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari boleh kami lalui, menikmati anugerah berkat yang Bapa anugerahkan dan berikan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Kami terpelihara, terlindung dalam naungan kasih Bapa yang kuat dan perkasa. Terpuji namamu ya Allah, kekal selama-lamanya. Bapa di sorga, Bapa yang baik. Saat ini Tuhan Allah, kami berdoa menyerahkan kehidupan rumah-rumah tangga kami. Kami sebagai orang tua, opa oma, papa mama, dalam fungsi tanggung jawab, bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan bahtera rumah tangga kami masing-masing. Kami selaku pencari nafkah, kami selaku pendidik bagi anak-anak kami. Tuhan Allah, Bapa kenal kami dengan seluruh kehidupan kami, dengan pekerjaan ataupun usaha-usaha yang kami lakukan hari demi hari. Kami minta Tuhan Allah tetaplah memberikan kami hikmat, akal budi, pengertian yang benar, supaya kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pekerja yang baik, yang hidup takut Tuhan. Kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami mendidik, mendewasakan anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami mampu menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, menjadi tiang-tiang doa bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga kami.
kami mampu menjaga kehidupan rumah-rumah tangga kami, supaya hidup rumah tangga kami menjadi hidup rumah tangga Kristen yang selalu memancarkan kasih Kristus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa ketika kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kami dimampukan untuk melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga tetap menjaga, melindungi, memelihara kami dimanapun kami berada. Selamatkanlah kami Tuhan, dan angkat lalukan segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang akan menghancurkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah. Kami pun berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami, baik dalam kandungan ibu, dalam masa proses pertumbuhan. Tuhan Allah memberkati anak-anak kami dalam seluruh proses pertumbuhan mereka. Berikan mereka kesehatan yang baik, berikan kepada mereka pertumbuhan yang baik, supaya mereka bertumbuh dengan sehat. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, anak-anak yang hidup takut Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami yang dalam pergumulan di berbagai jenjang pendidikan mereka yang mereka tekuni. Tuhan Allah, biarlah roh kepandaian, tekunan belajar Bapa anugerahkan bagi mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19, sekalipun mereka harus belajar dari rumah menggunakan media-media online. Tuhan Allah, biarlah Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap tekun belajar, mereka pintar, mereka mampu menyelesaikan berbagai jenjang-jenjang pendidikan yang mereka harus lalui, mereka harus tempuh, menyelesaikannya dan berpindah pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi ataupun yang menyelesaikannya. Tuhan tetap buka jalan, Tuhan campur tangan dan berproses bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang mencari-cari lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, tetaplah Bapa buka jalan bagi mereka. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Engkau Allah yang telah mengatur setiap masa depan anak-anak-Mu. Bimbing mereka dan berperkara bersama mereka menuju masa depan yang Bapa siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pergumulan hidup keluarga-keluarga kami, baik pribadi pun rumah tangga, Bapa dengar dan Bapa jawab seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang ada di dalam kelemahan-kelemahan, yang ada dalam derai-derai kesakitan, beban-beban gumul. Tuhan, kasihanilah mereka dan ampuni mereka, dan biarlah kemurahan nyata atas kehidupan mereka Tuhan. Kasihani mereka dan mari jamah mereka dalam kuasa Tuhan. Angkat sakit penyakit yang mereka alami Bapa. Biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus mengalir ke dalam tubuh mereka, mencuci bersih, mengangkat dan menyembuhkan seluruh penyakit yang mereka derita. Sembuhkan mereka menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kami yang ada dalam beban-beban pergumulan. Tuhan, mari Bapa di sorga, biarlah Engkau tetap menolong mereka. Engkau tetap memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bersama-sama dengan mereka dan selesaikanlah seluruh permasalahan hidup, beban-beban pergumulan mereka yang mereka naikkan kepadamu, supaya bersama dan di dalam Tuhan mereka yakin bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong mereka
keluar dari seluruh permasalahan hidup dan pergumulan mereka yang mereka alami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, ajari kami untuk tetap selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami mau belajar dan belajar untuk memahami, mengambil hikmah dari semua yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Kami ada dalam introspeksi diri, kami ada dalam perenungan pribadi, perenungan diri, supaya kami bisa menyadari akan seluruh kehidupan kami. Apakah selama ini kami hidup menuruti kehendak dan firman-Mu, ataukah kami masih jauh? Mari Tuhan, tuntun kami. Mampukan kami, kuatkan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, membaharui seluruh kehidupan kami. Ambil alih seluruh hidup kami, Tuhan. Memerintahlah dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tetap melakukan yang benar dan yang Engkau kehendaki dalam firman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, menyerahkan pergumulan-pergumulan pemerintah kami dalam kebijakan-kebijakan mereka menanggulangi bencana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ketika ada yang salah, Tuhan ampuni. Dan biarlah yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan tetap memberkati pemerintah kami, dan biarlah seluruh yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, supaya semua proses permasalahan pandemi COVID-19 yang kami alami, kami tetap berkeyakinan bahwa Engkau Allah yang tetap ada bersama-sama kami, dan Engkau Allah yang akan melindungi dan menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami selaku gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami selaku para pelayan yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan-Mu, Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap taat dan setia melakukan tugas tanggung jawab bersaksi dan melayani di dalam seluruh proses perjalanan pelayanan kami yang Bapa emban di pundak-pundak kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami supaya kami tetap mampu melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Allah atas pertolongan Tuhan, atas campur tangan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku yang boleh menyelesaikan kegiatan konsultasi studi gerejawi Sinode GPM yang kedua, yang mana kami sebagai Jemaat GPM Halong Anugerah sebagai tuan rumah. Kami dimampukan oleh Tuhan, baik kami selaku pelayan, kami selaku panitia penyelenggara, pun umat-Mu yang selalu menopang kami, bahkan peserta-peserta yang boleh datang dan mengikuti kegiatan ini. Kami diberkati oleh Tuhan demi pengembangan pekerjaan dan pelayanan di jemaat, di klasis, bahkan di sinode, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua program-program atau rencana-rancangan yang boleh kami tetapkan diberkati oleh Tuhan, supaya semuanya itu kami lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan demi kemajuan akan Gereja Protestan Maluku ini menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami. Pandang kami Bapa dan jawab kami seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini sambil kami mengucap syukur kepada Allah di sorga. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mengucapkan doa Bapa kami yang Bapa ajarkan bagi kami, demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya jemput semua bangkit berdiri dan mari kita kidungkan nyanyian GPM nomor 224. Nyanyian GPM nomor 224. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita terima janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kehidupan keluarga-keluarga di Jemaat GPM Halong Anugerah, menyertai, memberkati pemerintah kami, memberkati kehidupan Jemaat GPM Halong Anugerah. Malam ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Bapak pun, Ibu dan anak-anak semua pun selamat malam dan shalom.